istilah ibadah itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian. Abada ya'budu ibadatan itu pengabdian. Kalau dia mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Kalau mengabdi kepada uang namanya abdi uang. Kalau mengabdi kepada Allah namanya abdi Allah. Lalu seperti apa pengabdian itu? Ya semua gerak kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, keringat kita, semuanya ditujukan untuk siapa? Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu bukan ritual, tapi nanti menjadi masalah. Kalau ibadah itu dalam artian bentuk kerjaannya, maka kita mengatakan sholat ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, dagangan kerja, ke kantor kerja. Apa sih ibadah itu? Apa sih ibadah itu? Yang membedakan antara ibadah dan kerja adalah duluan kita, majikan kita. Yang jadi majikan siapa? Majikanmu siapa? Allah. Maka ketika majikanmu Allah dan semua apa yang kau kerjakan untuk majikanmu, maka apapun yang kau lakukan itu semuanya ibadah. Termasuk kencingnya, beraknya, kentutnya juga itu semuanya ibadah. Tetapi kalau majikanmu bukan Allah, majikanmu adalah jabatan kekuasaan, sekalipun kau bagi-bagi duit, itu bukan sodakoh namanya. Iya, betul enggak? Jadi sekalipun sholat kamu, haji kamu, kalau majikan kamu bukan Allah, ya bukan ibadah namanya. Saya melihat orang sederhana, tukang macul. Tapi saya merasakan ini orang beribadah kepada Tuhannya. Dia menghitung sendiri mana yang halal, mana yang haram. Ibadah, sebuah bentuk pengabdian makhluk kepada Tuhannya, merendahkan diri serta tunduk terhadap perintahnya. Dalam Islam, ibadah mengandung makna yang luas, tidak sebatas sholat, zakat, puasa. Ada ibadah yang dilakukan secara individual dan sosial. Pertanyaannya, apa makna ibadah secara lebih mendalam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi ya tentang ibadah atau pengabdian, ya kita lihat dalam bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arabnya ibadah itu berasal dari suku kata ya, itu fi'il madinya adalah abada ya, fi'il madi artinya telah mengabdi ya. Kemudian ya'budu. Ya'budu ini artinya fi'il mudhari, artinya akan mengabdi ya. Kemudian abdan. Nah, ini abdan ini namanya isim ya, abdan. Isim dari kata kerja ya. Jadi kata kerja yang digunakan. Maka artinya adalah penghambaan atau pengabdian ya. Kemudian fa'il abidun ya, yang menyembah atau seorang hamba ya atau budak ya. Kemudian maf'ul ya, artinya yang disembahnya itu ma'bud. Ya, dalam hal ini Allah ya, kalau kita Allah. Tapi yang lain apa? Ya siapa ya yang disembahnya itu, tergantung objeknya yang disembah ya. Nah, kemudian pengertian penghambaan, pengabdian, dan ini tidak dari abidullah ya. Nah, bagaimana pengabdian kepada Allah atau penghambaan terhadap Allah? Nah, di dalam Islam ya, dalam Islam itu ada yang ritual, dalam bahasa fikihnya namanya ibadah mahdhoh ya. Ibadah mahdhoh artinya ritual. Misalnya sholat, berdoa, haji, nah itu saum, itu namanya ritual itu ya. Nah, yang rukun Islam lah ya, rukun Islam. Nah, kemudian apakah hanya dalam Islam itu hanya ritual saja? Oh tidak ya. Tapi justru penghambaan Allah itu ada di dalam tugas pokok. Tugas pokok apa? Misalnya dalam ekonomi, seorang kepala keluarga,
Seorang bapak itu berkewajiban untuk menyediakan sarana untuk keluarganya. Ini dibahas ya, dibahas dalam Al-Quran bagaimana tugas pokok seorang ayah. Begitu juga seorang pimpinan ya, termasuk sampai presiden. Ini dia punya tugas pokoknya ya, dan jelas itu segala tanggung jawabnya. Juga sosial ya. Sosial ini dalam Al-Quran banyak sekali ya, bagaimana tugas sebagai pejabat, sebagai orang tua atau sebagai pribadi untuk melaksanakan kehidupan sosial. Nah juga tidak kalah juga masalah siasah, politik. Politik itu sudah jelas dalam Al-Quran bagaimana politik dalam Islam ya, termasuk budaya dan lain-lain lah begitu ya. Nah untuk memahami hal ini, coba kita lihat ya, sebagai katakanlah kita contoh abdi negara. Di Indonesia kan ada TNI, ada ASN ya, aparatur sipil negara ya. Nah di sini juga bagaimana pengabdiannya itu, penghambaan kepada negara itu apa? Ya, itu ada upacara, ya, upacara dan tugas pokok. Ada hubungannya nggak ada, ya. Upacara itu ya misalnya setiap hari Senin, ya, ASN itu wajib untuk melaksanakan upacara. Kemudian hari-hari besar, ya, itu ada upacara. Nah, upacara itu kan hanya katakanlah naik bendera, di situ ada pengarahan dan sebagainya lah, ada doa juga, ya. Kemudian apakah seorang TNI atau ASN hanya upacara saja? Bukan. Esensinya adalah tugas pokok. Kalau TNI misalnya dia mempertahankan negara bagaimana agar tidak ada serangan dari luar dan sebagainya. Polisi juga begitu menjaga keamanan. ASN juga ada tugas pokoknya tergantung kepada di mana dia berada, departemen apa. Kalau pendidikan ya tugasnya mengajar, bukan hanya mengajar tapi juga bagaimana agar proses belajar mengajar berjalan. Makanya di situ ada tata usaha dan seterusnya ya. Nah, ini tugas pokoknya begitu ya. Jadi dibagi-bagilah gitu. Nah, ini pengertian pengabdian ya. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual saja. Amat sangat salah ya kalau ibadah itu hanya sholat, hanya puasa. Bukan. Ini yang paling pokok gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dalam slide berikut ini. Allah berfirman ya di dalam surat Al-Dzariyat atau surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Ini adalah pernyataan Allah ya. Diawali dengan kata ma dan diikuti dengan illa. Artinya tidak lain manusia itu harus ibadah kepada Allah ya. Nah, kalau tidak ibadah kepada Allah artinya ya finnar ya. Masuk kepada murkanya Allah ya. Jadi kita itu harus ibadah kepada Allah. Namun ibadah kepada Allah itu tidak bisa berjalan tanpa adanya peran. Makanya antara hamba Allah dengan khalifah itu saling berkaitan ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat ya, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi khalifah. Jadi Adam itu adalah khalifah di muka bumi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara hamba Allah dengan khalifatullah ya. Namun sebelumnya kita pengertian hamba dulu. Jadi kalau sebut hamba adalah dia melaksanakan segala kemauan kehendak tuannya. Misalnya seorang hamba sahaya. Dia sebut hamba sahaya karena apa? Karena dia melaksanakan apa maunya seorang tuannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau yang namanya hamba Allah? Artinya melaksanakan segala kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Ada dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian khalifah. Khalifah artinya pengganti. Nah, apa pekerjaannya? Menggantikan peran yang diwakilinya. Ya, misalnya khalifatul Rasul, ya pengganti itu tugas Rasul ya. Nah, kemudian kalau khalifatullah artinya mewakili, menggantikan tugas Allah, peran Allah sebagai malik raja. Raja itu kan pengatur ya, mengatur urusan bumi. Apa itu urusan bumi? Nah, ini ya. Pertama, terpeliharanya keesaan Allah. Maka tugas pokok daripada Nabi adalah untuk mengesahkan Allah. Itu tugas Nabi ya. Itu semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugas pokoknya ini. Yang kedua, adanya keseimbangan ekosistem. Nah, ini diatur dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah melarang jangan merusak bumi. Ya, kenapa? Karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, banyak sekali ayatnya. Kemudian yang ketiga adanya kesinambungan, keturunan. Nah, keturunan manusia itu harus baik gitu ya. Bagaimana supaya baik?
dilarang berzina, dilarang membunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian adanya kerukunan atau kedamaian. Dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali perintah bagaimana manusia dengan manusia. Kemudian manusia dengan alam. Nah, begitu ya. Nah, ini urusan bumi. Kemudian apa hubungannya hamba Allah dengan khalifatullah ya? Nah, baik. Hamba atau juga disebut budak ya atau pekerja. Itu tugas ya. Ya, tugas ini. Kemudian khalifah artinya wakil atau pengganti ya. Yaitu adalah jabatan atau peran. Supaya kita terbayang ya. Kita contoh saja nih, segera contoh ya. Misalnya Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan itu punya jabatan, punya peran. Apa perannya? Sebagai gubernur. Nah, ketika dia jadi gubernur, maka dia punya tugas. Apa? Sebagai leader, sebagai pemimpin, juga sebagai manajer yang mengatur, kemudian administrator, ya, mengatur administrasi. Walaupun pelaksananya nanti diwakili oleh bawahannya, ya. Ya wali kota terus sampai ke RT ya. Itu kalau dalam pelaksanaan tugas. Tapi perannya sebagai gubernur ya, sebagai leader, manajer, administrator ya. Kemudian pekerjaan yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah namanya amal soleh. Nah, amal soleh itu orang yang beramal soleh yaitu disebut sebaik-baiknya makhluk ya. Kemudian di surga, kemudian berkuasa di muka bumi ya. Nah, pengertian ibadah sesuatu pekerjaan diniati karena Allah. Jadi segala sesuatu yang disebut ibadah manakala apapun ya diawali diniati karena Allah dan bertujuannya untuk mencari ridho Allah, itu ibadah. Baik ritual maupun sosial. Ya, salat kalau tidak karena Allah tidak diterima salatnya, ya. Tapi sebaliknya kita mencari nafkah, mencari apa? Niatnya karena Allah. Kemudian tujuan mencari Allah, maka disebut ibadah. Nah, gitu ya. Nah, jadi berguna untuk orang banyak, ibadah ritual ditambah ibadah sosial maka disebut amal soleh, surga balasannya ya. Kemudian ibadah ritual tanpa ibadah sosial itu neraka. Salah satu contoh firman Allah dalam surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun itu mengatakan, jadi walaupun dia sholat tapi acuh kepada yatim, tidak memberi makan kepada fakir miskin, wail ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat gitu. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan ibadah sosial ya. Begitu juga orang yang ibadah sholat tanpa ibadah ritual, tanpa keimanan, neraka ya. Al-Furqan ayat 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami akan melihatkan amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Tentunya ini ada sebab ya. Kenapa? Karena amalnya tidak dibarengi dengan niat karena Allah ya. Kita akan lihat dalam surat Al-Furqan ayat 21-nya ya. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, artinya tidak ada keimanan. Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri. Karena sombong dirinya kepada Allah. Suruh sujud aja tidak mau dia itu sholat. Nah jadi tidak, neraka juga ya. Jadi orang yang beramal soleh walaupun banyak, tapi karena tidak diiringi oleh kegiatan ritual, neraka juga gitu ya. Nah, kemudian parameter ya. Jadi yang disebut ibadah itu manakala niat karena Allah, tujuannya ridha Allah. Maka itu hatinya namanya ikhlas ya. Ini pengertian ikhlas itu. Kemudian jalannya namanya Shiratal Mustaqim. Nah, namanya orang itu mukmin. Kemudian kalau banyak namanya mukminin ya. Sedangkan orang musyrik ya, niatnya bukan karena Allah tapi ada plusnya. Nah, ini plusnya ini yang bikin musyrik ya. Mengandalkan kepada Allah, kemudian tujuannya surga, kebahagiaan aja tanpa didasari oleh Al-Qur'an. Nah, ini yang disebut syirik ya. Mencari kehidupan yang kebahagiaan saja ya. Nah, jalannya namanya disebut dolin ya. Orang yang namanya musyrik, kalau masyarakat yang namanya musyrikin. Nah, kalau orang kafir ya, kafir, kenapa? Karena dia menolak, niatnya bukan karena Allah ya. Dan pekerjaannya bukan ibadah ya, juga bukan dolalah tapi sayi'ah ya, keburukan aja. Kenapa? Tujuannya duniawi. Nah, makanya disebut kafir, kufur. Nah, jalannya magdub ya. Namanya kafir, masyarakatnya namanya kafirin ya. Nah, ini keterangan ya, niat karena Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Kemudian orang musyrik itu karena ada plusnya ya. Kemudian orang kafir ini karena apa? Karena menolak kebenaran. Kemudian kalau kita lihat Islam ya secara keseluruhan bukan hanya tauhid ya, tadi keyakinan, tapi juga syariah.
Nah, syariah ini ada ritual yang disebut hablum minallah. Kemudian ghair mahdo, ya, sosial, hablum minannas. Juga dalam Al-Qur'an, Islam itu mengatur ya etika tata cara itu dalam siasah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, ini Islam ya. Kemudian tadi ya sudah dibahas bahwa urusan dunia itu bukan hanya urusan yang ritual saja, tapi juga keseluruhan. Itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.